Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan pada pagi hari ini, bahwasannya kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus memuji memuliakan namanya. Siapa yang pada pagi hari ini berbahagia, saudara? Siapa yang bersiap untuk bertemu dengan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, bahwasanya kami masih diberi kesempatan oleh Engkau untuk terus memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan nama Engkau pada pagi hari ini. Inilah kami Bapa, kami serahkan hati kami pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau serta. Kita mau kajian dari awal. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan, katakan, aku tak akan goyah Tuhan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Engkaulah kekuatan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami tak akan goyah Tuhan, aku tak akan goyah, sebab Kau serta. Katakan, sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan, sejauh langit dari bumi, begitu
Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku. Katakan sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kami mau dipenuhi oleh Engkau Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku. Sekali lagi katakan sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan kekuatan kami Tuhan. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacita. Engkau kekuatan kami Bapa. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, terima kasih Tuhan, kami mau dipenuhi oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Kami mau terus tinggikan Engkau. Kami mau angkat suara kami. Kami mau terus memuji-Mu. Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagi-Mu. Oh, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh besar, Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh ajaib, Engkau Raja segala raja, Engkau Allah kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersama-Mu, kami mau serahkan hati kami, kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh baik. Terima kasih, haleluya. Kami mau bawa hati kami, ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami. Engkau yang tahu isi hati kami, kami bawa hati kami. Engkau kekuatan kami, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami, haleluya, haleluya Tuhan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Benar Tuhan, di balik duka kami ada keajaiban yang sungguh luar biasa. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang kekal, katakan, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak
Benar Tuhan, Engkau kekuatan kami Bapa. Bapa, seperti lagu ini Tuhan, seperti pelangi sehabis hujan Bapa. Walaupun kami dilanda kesedihan Tuhan, tapi kami yakin bersama dengan Engkau kami bisa berjalan bersama, melewati semuanya ya Bapa. Di balik kedukaan kami ada berkat yang berlimpah-limpah di baliknya ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau terus bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu, kami mau terus tinggikan nama Engkau pada pagi hari ini Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Masih semangat saudara untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Yang bergembira boleh katakan haleluya. Boleh dong, tos kanan kirinya harus semangat hari ini. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu. Amin. Kita mau mencintai Tuhan kita selamanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan dikatakan. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, katakan. Yesus cinta saya, katakan lagi. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta. Kita mau cinta Yesus semakin tambah dalam. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku, katakan sekali. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Amin. Siapa di sini yang cinta Yesus boleh lambaikan tangannya? Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu, Anggur Baru Tercurah, karena kita mau penuhi tempat ini dengan anggur baru dan berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi katakan, kita mau bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata. Katakan anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Sudah merasakan panas saudara? Amin. Kita mau siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Iye, kata Gevo. Oke. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Namun sebelum itu saya mau mengundang Bapak Ibu semua kita untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami telah merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan nama Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Kita mengangkat satu lagu, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu menggenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita mengajar dari awal, kekuatan di hidupku Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya. Gak bersangkan kepada hambanya, nah melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sekali lagi. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu menggenapi di hidupku. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Benar Tuhan, firman-Mu tiada pernah berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang maha sempurna Tuhan. Kami percayakan semua masa depan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah roh yang takut akan Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Dan mereka dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati segala apapun Tuhan yang mereka rindukan untuk menggapai cita-citanya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyediakan semuanya Tuhan dengan yang terbaik dan yang terindah Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat bertumbuh menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan, atas semua perbuatan-Mu yang terus nyata di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak kami bertumbuh dewasa Tuhan, menjadi terang-Mu di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu selalu luar biasa Tuhan, menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, khususnya hamba-Mu ini Tuhan, mengucap syukur untuk segala kasih-Mu yang luar biasa dan kesempatan yang terbaik Tuhan Engkau berikan bagi hamba untuk menaburkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan hamba-Mu juga percaya apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Ya, Tuhan berkati. Ya, shalom semuanya. Shalom semuanya. Ya, menghilangkan grogi saya ya. Ya, saya mengucap syukur untuk kesempatan yang terbaik, khususnya Bapak Gembala di tempat ini. Ya, hari begitu cepat berlalu ya.
saya pun dikasih tugas dari bulan kemarin, ya ternyata hari yang ditunggu-tunggu tiba juga ya. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, Bapak Gembala sudah dari bulan lalu ya ingin membooking saya, membooking ya. Ya, meminta saya untuk membawakan firman, ya saya masih bilang ya kalau bawa firman saya jujur masih, apalagi di umum ya, nervous-nervousnya masih ada lah gitu, nempel-nempel ya. Dan ya untuk bulan ini ya saya tidak bisa menolaknya karena terlalu banyak minggunya juga ya. Jadi kesian Pak Agem mikir lagi. Ya saya bersyukur selalu lah semua apapun yang Tuhan izinkan untuk hari ini bisa menaburkan berkat firman, itu saya percaya semua kita pun pasti percaya semua karena kebaikan Tuhan ya. Amin. Kesempatan yang luar biasa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya. Pada pagi hari ini saya mengambil tema untuk firman yang akan saya taburkan adalah pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami oleh manusia. Ya, kita percaya semua pekerjaan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tetapi kita tidak tahu jalannya seperti apa dan apa yang harus kita lewati ya. Di sini kita belajar ya. Dan yang pertama-tama kita semua pasti mengucap syukur ya. Kita ada di dunia ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya ingin bertanya, Tuhan itu ada di mana sih? Tuhan ada di hati kita. Dan Tuhan selalu dekat gak dengan kita? Bukan hanya di hati kita sebenarnya. Tuhan itu ada di nafas kehidupan kita. Kita berada di mana, udara selalu mengikuti kita ya. Tanpa udara kita tidak akan ada kehidupan di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita bisa lihat orang yang sudah tiada pasti tidak akan mempunyai nafas ya. Ya, itulah Tuhan kita selalu melekat di dalam kehidupan kita. Dan ya kita buka untuk ayat yang pertama ya. Ngomong melulu nggak ada ayat-ayatnya ya. Kita buka aja di Kejadian 2 ayat 2. Di Kejadian 2 ayat 7. Kita bersyukur Tuhan memberikan yang terbaik lewat nafas, bukan hanya di hati kita yang kita simpan, tetapi nafas kita yang kita, udara yang kita hirup itu juga pemberian dari Tuhan, berkat yang luar biasa. Kita baca di sini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas kehidupan dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, inilah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak semua ciptaannya Dia memberikan nafas kehidupan ya. Jadi Dia memberikan nafas kehidupan khusus untuk manusia ya, dan itu menjadi makhluk yang hidup untuk manusia. Makanya kita hidup di dalam dunia ini selalulah mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi ya kita bersyukur ya, dan kita jangan pernah mengeluh. Segala apa yang kita hadapi belum seberapa ya. Di sini Tuhan memberikan nafas kehidupan, kita masih bisa bernafas ya. Kayak Pak Gem pernah dioperasi, Opa Kiki juga pernah dioperasi ya. Dan ya itulah mencari apa? Kehidupan, nafas kehidupan, hati, jantung hatinya terbelah-belah. Jadi pada saat itu mengalami hal yang seperti itu luar biasa ya. Saya aja yang menunggunya aja deg-degan ya. Gimana yang merasakan jantungnya untuk mencari nafas kehidupannya. Dan ya itulah kita harus mengucap syukur. Jangan sia-siakan segala apapun
yang kita hadapi di dalam kehidupan ini membuat kita lupa akan berkat yang Tuhan sudah kasih. Kita ingat, kita bangun pagi, kita melihat keluarga kita sehat semuanya, itu adalah berkat yang luar biasa. Bukan hanya kebutuhan keuangan. Keuangan bisa mengikuti kita. Jangan kita yang mengikuti uang ya. Jangan kita yang mengikuti kebutuhan itu, tetapi kebutuhan yang mengikuti kita. Percuma kita nyari harta sebanyak-banyaknya, tetapi kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada Tuhan di hati kita. Kita tidak ingat kebaikan yang Tuhan sudah kasih. Begitu juga kita kalau di dalam kenyataan kehidupan ini ya, kalau kita sudah menerima bantuan dari seseorang, pasti kita akan ingat selalu bantuan yang orang itu kasih. Begitu juga kita yang sudah mengetahui firman Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada kita, jangan kita menduakan Tuhan dalam segala proses kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat kasih mula-mula yang Tuhan kasih buat kita semua di dalam kehidupan ini. Tuhan sudah memberikan nafasnya spesial ya dari Tuhan, dari Allah langsung untuk umat manusia. Bukannya suruh asistennya yang memberikan nafasnya ya, tetapi Allah langsung yang memberikan nafas kehidupan untuk kita. Kita adalah makhluk-makhluk yang spesial. Amin. Makanya kita juga harus menspesialkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ya. Kita apapun yang kita juga di dalam kehidupan ini tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di firman selanjutnya yang ayat 18 kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 18. Ya, di sini kita sudah terbuka, kita baca sama-sama ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Ya, Tuhan sudah mengkelompokkan semuanya yang sepadan dengan dia. Tuhan carikan penolong, bukan hanya Adam dan Hawa aja ya, mencarikan sepasang hidup seperti itu ya, tetapi kita memang kenyataan hidup saat ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita butuh orang-orang yang bisa memberkati kita atau kita memberkati mereka. Ya seperti kita di dalam ruangan ini ya, WL tidak bisa menyanyi sendiri, tetapi membutuhkan pemusik dan rekan-rekan yang lain ya. Tidak bisa kita menjalankan ibadah ini seorang diri dan berjalan sendiri gitu, tidak ada tonnya seperti saat ini ya. Semua ya, saya jangan ngeliatin saya jadi tambah grogi jadinya. Ya itulah, jadi kita harus bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, kita bisa lihat saat ini orang dewasa dengan orang dewasa, anak-anak dengan anak-anak bermain, ada ukurannya yang Tuhan kasih ya. Jadi ya kita harus bisa menjalankan ya, dari pergaulan kehidupan ini aja kita sudah menjalankan firman Tuhan. Kita dari sini kita menjadi kekuatan kita bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Mendidik kita luar biasa sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini benar-benar terarah lewat firman yang Tuhan kasih di dalam Alkitab ini. Semua Tuhan tuntun buat kita, dan kitanya harus bisa menjalankan kehidupan ini lewat apa? Lewat apa yang sudah kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan kita sudah melangkah maju ke depan, melewati badai demi badai, tetapi kita tidak menjalankan semuanya itu, menjadikan kekuatan untuk kita melangkah ke depan pasti yang utama bersama Tuhan. Jangan kita melewatinya, oh saya punya tenaga, saya kuat, saya sehat gitu.
Jadi itulah berkat saya. Jangan kita membanggakan kekuatan yang kita miliki. Kalau percuma kekuatan kita gede, kalau napas kita diambil sama Tuhan, hilang semuanya, tidak bisa bergerak. Kita bisa lihat orang yang stroke, yang tidak bisa bergerak gitu. Dan ya kalau orang ya kayak suami saya bekas dioperasi, nggak mungkin dia bangun jalan berdiri abis dioperasi, susah jalannya. Makanya kita bersyukur untuk tubuh yang sehat, tubuh yang, makanya kita harus hidup jadi saksi Tuhan. Tuhan sudah kasih begitu banyak firman di dalam kehidupan kita. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, percuma. Kalau kita simpan buat diri kita sendiri, ya akan ujung-ujungnya akan mati dengan sendirinya. Kita hidup bekerja keras untuk di dalam kehidupan yang Tuhan kasih, ya untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Kalau kita terus bekerja memikirkan hal-hal dunia, ya kita akan terpuruk dengan sendirinya. Memang kita perlu pekerjaan, ada masa-masanya kita bekerja. Ya Senin sampai Jumat, Senin selama 6 hari aja Tuhan bekerja. Hari Sabat ke-7 Tuhan berhenti untuk apa? Ya untuk memberikan yang terbaik buat kita pastinya. Dan kita percaya, makanya kita pada hari Minggu ini kita ya seperti kita zaman dulu ya, kayak saya muda dulu sama Pak Gem, malam Minggu nungguin pacar gitu. Hari Minggu pengen jalan-jalan, Pak Kiki udah senyum-senyum aja ya. Ingat. Ya, itulah makanya kita hari Minggu kita pengen ketemu Tuhan. Kita harus semangat. Jangan kita ketemu Tuhan loyo-loyo. Kayak tadi kita memuji syalalalalala. Ya kita merasakan irama yang luar biasa ya. Musik sudah memainkannya dengan luar biasa, ya kita menarilah seperti itu. Ya, makanya kita hidup itu jangan kaku lah. Ya, makanya kita harus hidup ya ikuti kata Tuhan. Segala proses kehidupan ya bukannya kita nggak punya pikiran ya kita, tapi bebaskan segala pikiran itu. Karena apa? Kita percaya Tuhan yang akan bekerja dengan luar biasa. Kalau kita memikirkannya, ya pasti kita akan terjerumus ya ke dalam dosa. Tetapi inilah makanya kita harus punya komunitas untuk ya kayak kita di gereja, kita bisa berkomunikasi dengan saudara seiman ya, khususnya ya. Jangan kita sudah di dalam Tuhan kita komunikasi dengan yang tidak seiman. Ya kita tidak tahu pada akhirnya seperti apa. Tetapi kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, ya kita harus berkomunikasi dengan saudara seiman biar hidup kita semakin terarah ke dalam Tuhan. Jangan kita semakin turun ke bawah. Hidup itu Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik. Kita harus punya iman seperti itu, karena Tuhan aja kuat. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, menurunkan anaknya yang tunggal, menyerupai sama seperti kita. Rasa sakit ada, rasa kecewa ada, punya perasaan yang sama, yaitu Yesus yang Tuhan kirim anak yang tunggal buat kita semua. Dan kita juga percaya Tuhan itu merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita jangan, kalau kita ibadah, kita lemah, kita ya udah ibadah rutin seperti biasa, tidak ada rasanya. Yaitu akan jadi berkat masing-masing ya. Semua yang kita rasakan, hati kita yang seperti apa, itu yang akan jadi berkat kita. Makanya kita jangan memikirkan, kalau sudah sampai gereja, jangan memikirkan hal-hal dunia. Kita serahkan ke Tuhan, dan kita harus mempunyai komunitas-komunitas yang sepadan dengan kita, karena Tuhan sudah memberikan kita penolong yang sepadan dengan kita. Jadi ya kita harus bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan kasih ya, amin. Dan yang kedua adalah pergunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita bilang besok kita masih bisa hidup
besok lusa masih hidup lagi. Kita bukan kucing ya katanya ya, ibarat kayak dulu ya, bisa berkali-kali hidupnya ya. Hidup itu punyanya Tuhan. Kita jangan berpikir seperti itu. Jadi kita harus berpikir waktu yang Tuhan kasih, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, amin. Dan ya, di sini kita buka lagi ayatnya, Galatia 5 ayat 13. Kita buka di Galatia 5 ayat 13. Ya, Galatia 5 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, ya gini ya, kita percaya Tuhan itu luar biasa kasihnya, melebihi kita. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, tetapi kita itu adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita semua, dan kita harus ya menjalankannya seperti firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Dan ya kita bisa melihat ya contoh yang luar biasa ya. Saya keluarga Nuh yang Tuhan utus untuk, yang Tuhan berkati untuk dia menyelamatkan keluarga. Kalau kita diberkati, pasti Tuhan tidak tanggung-tanggung. Anak cucu semua keluarga kita pasti Tuhan berkati. Amin. Saya lihat pengalaman keluarga Nuh di dalam Alkitab, pertolongan Tuhan luar biasa. Tuhan memerintahkan kalau kita takut akan Tuhan, taat akan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk yang terbaik buat kita. Asalkan kuncinya kita percaya dengan semangat luar biasa. Dan begitu kalau kita baca di tentang mengenai keluarga Nuh ya, Nabi Nuh, Tuhan merincikan segala apapun bentuk yang Tuhan perintahkan untuk membangun bahtera. Dan Nabi Nuh menaati semua perintah Tuhan, sehingga keluarganya, anak, mantu, istri, dan cucu-cucunya kali ya, semuanya Tuhan berkati. Tidak tanggung-tanggung. Makanya di sini kita jangan kita meremehkan perbuatan tangan Tuhan. Ya, begitu juga saya pada saat suami ya Tuhan kasih berkat yang luar biasa untuk membuka gereja. Ya, saya pribadi sebagai seorang istri, ya terserah. Saya hanya percaya ya bahwa Tuhan akan memberkati semua yang kita perlukan. Pada saat suami mau meneruskan rumah Tuhan, gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini, ya saya pun ya kalau secara kedagingan ya, saya bilang kita harus merelakan waktu yang Tuhan kasih untuk melayani Tuhan. Kita harus merelakan semuanya. Ya, tidak mudah pastinya secara kedagingan ya. Dan ya apalagi kita ngontrak rukonya, banyak yang kita perlukan. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya kuncinya semua kembali lagi ke Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Ya, kita banyak perbuatan tangan Tuhan selama kita dipercayakan untuk meneruskan gereja Betani Jemaat Immanuel dalam waktu 3 banyak berkat yang Tuhan kasih. Bukan hanya ya kita jangan memandang berbentuk uang saja ya,
tetapi kita banyak berkat yang Tuhan kasih. Ya, saya pribadi merasakan berkat yang luar biasa khususnya ya. Ya, jangan ya, berkat yang luar biasa ya, anak mantu cucu saya semua Tuhan kasih kesehatan. Terus jangan bilang ya, karena kita ada semuanya. Gak bisa kita nilai dari hal seperti itu. Banyak proses-proses yang kita hadapi juga, dengan tangisan, dengan tawaan, semua Tuhan, semua saya alami. Dan saya menjadikan semuanya itu adalah berkat. Jangan kita jadikan masalah kehidupan kita jadi beban di dalam kehidupan ini. Kenapa Tuhan, saya sudah melayani kok saya mengalami hal yang tidak saya inginkan. Dan ya, jangan kita berpikir seperti itu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, proses apapun yang kita hadapi, ya kita harus merdeka terus. Kita harus percaya Tuhan itu yang akan memberikan jalan keluar. Amin. Ya, saya pada saat suami dioperasi ya semua saya serahkan ke Tuhan, karena ini menyangkut nyawa ya. Saya jantung, kalau saya disesar dia mah anteng-anteng aja. Saya melahirkan anak sesar anteng-anteng aja, jantungnya nggak deg-degan kayak saya nungguin suami saya operasi jantung ya deg-degan juga gitu. Ya kalau sesar ya anteng-anteng aja ya Pak ya. Karena jauh dari jantung gitu. Ya saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa berserah bahwa ya memang bercucuran air mata pastinya sudah pasti nggak akan pernah berhenti ya. Ya semuanya pada saat Yesus disalib aja banyak hamba-hamba Tuhan yang, apalagi seorang ibu ya, Bunda Maria melihat anaknya seperti itu. Wah, saya tidak ngebayangin nangisnya seperti apa. Saya melihat cucu, lihat suami seperti itu ya, udah ya kita hanya bisa berserah aja. Dan ya itulah Tuhan kita luar biasa. Dan kalau kita semuanya kita serahkan kepada Tuhan, ya tiada yang mustahil, Tuhan akan jawab dengan yang terbaik. Amin. Karena di firman ini Tuhan sudah memanggil kita untuk apa? Merdeka. Artinya kita sudah menang. Amin. Kita sudah terbebas dari segala apapun yang mengganggu kita. Ya kita warga Indonesia ya, pasti sudah tahu ya pengorbanan para leluhur kita, pahlawan kita yang luar biasa ya. Untuk merdeka itu tidak mudah, penjajahan Belanda, Jepang semua tidak mudah pastinya. Ngelihat ya tebas semuanya. Jadi ya puji Tuhan kita nggak mengalami ya, jauh-jauhin hal-hal yang sudah kita lalui. Jangan sampai ya sudahlah, dalam nama Yesus jauh-jauhin. Ya kita sudah merdeka. Jadi pikiran kita juga harus maju, jangan pikiran kita mundur. Kita sudah merdeka, sudah terbebas dari apapun juga. Di firman ini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalau kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan kita terlena akan keadaan dunia ini. Ya, di saat kita memiliki segala sesuatunya, mungkin wah saya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli bla 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 gitu. Ya, jangan menggunakan kesempatan seperti itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Mungkin ada cowok yang ganteng, wah saya bisa dapat cewek yang seperti A, B, C, D gitu kan, sampai Z nama pacarnya ya. Jadi ya jangan kita seperti itu, tetapi kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Tuhan sudah memerdekakan kita hidup damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Jadi terang Tuhan. Di sini dikatakan melainkan layanilah seorang akan yang lain. Perintah Tuhan seperti itu. Kalau kita sudah diberkati, jangan kita jatuh dalam dosa, tetapi kita harus
layanilah seorang akan yang lain lewat apa? Kesaksian hidup kita, keselamatan yang Tuhan kasih. Jangan kita jauh dari Tuhan. Dan ya, ini kesaksian tentang gereja juga. Di saat gereja ya kita kan ngontrak ya gereja ya di tempat ini, dikasih dengan harga yang 2 kali lipat untuk selanjutnya. Tetapi ya Tuhan luar biasa ya, di saat seperti itu namanya kita gereja, namanya kita hamba Tuhan, kita kembalikan semuanya ke Tuhan. Bukan kembalikan lihat saldo rekening kita ada berapa, tetapi kita kembalikan ke Tuhan. Ya, berapapun yang pemilik minta, ya kita kembalikan ke Tuhan, semua kita serahkan ke Tuhan. Ya, dalam nama Yesus semua Tuhan akan sediakan. Ya, dan Tuhan akan pilihkan yang terbaik. Amin. Dan ya itulah berkat yang Tuhan kasih di saat kita memikirkan tentang kontrakan. Dan ya saya pun sebagai ya hamba Tuhan melihat perbuatan tangan Tuhan itu luar biasa. Dan itu yang membuat saya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan percaya Tuhan, biarpun kita tidak melihat, Tuhan bekerja di dalam kehidupan. Lewat apa ya? Itu tadi saya sudah bilang, nafas yang kita hirup, kita mendekat. Tuhan tuh dekat dengan kita, enggak jauh. Jadi Tuhan tahu. Jadi ya kita mendapatkan harga yang sama pada awalnya. Dan ya begitu kita ya kembali lagi, pemilik dengan harga sama kembali lagi di sini, kita akan menetap di sini juga karena dengan harga yang ya terbaik lah, semua pastinya dari Tuhan ya. Dan ya dan kita juga saking dulu kita memikirkan terus, sekarang berkat Tuhan tuh luar biasa. Jadi yang mustahil memang bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu benar adanya. Dan ya saya aja sampai merinding gitu mendengarnya ya, bahwa ada yang memberikan dengan setengah harga dari harga yang kita sewa di sini. Tetapi Pak Agam ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya pun ya namanya gembala yang sudah dipilih oleh Tuhan ya. Saya hanya ya dalam nama Yesus mengikuti semua pasti Tuhan sediakan. Ya itulah, sampai berkatnya berlimpah-limpah. Menurut kita mustahil kan? Nggak mungkin lah dikasih gitu loh, dengan harga separuh dari harga ini. Dan cari di mana ruko segede itu sewa di tempat sini dengan harga bisa 20 juta. Cari di tempat mana yang ada, kalau bukan di pelosok-pelosok. Itulah, tiada yang mustahil gitu loh. Saya sampai aduh merinding, tapi Pak Agam ingin memberi yang terbaik. Dunia tahu ya, tempat yang terbaik Tuhan sediakan. Amin. Dan itulah makanya kita, kalau sudah firman sudah berkata, Tuhan sudah memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 13 tadi mengatakan, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kita datang ibadah pada pagi hari ini, kita buka hati kita, serahkan semuanya. Ya saya bersyukur, kita juga bersyukur ya semua bisa berkumpul kembali dengan Ibu Marbun ya. Kita melihat Ibu Marbun, saya aja melihat waktu Ibu Marbun sebelum dioperasi, aduh gimana, pasti apa yang Ibu Marbun rasakan saya pun secara kedagingan ya, kayaknya mungkin kita tidak sanggup ya pastinya ya. Ya makanya itulah perbuatan tangan Tuhan, kita bisa melihat bersama-sama ibadah kembali bersama keluarga kita Ibu Marbun, itu kita pun mendapat berkat yang luar biasa ya lewat kesaksian hidup Ibu Marbun ya, walaupun kita melihat ya, belum kita mendengarnya ya.
Ya Tuhan, kita luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa untuk pemulihan kesehatan Ibu Marbun ya. Ya, kita lewat doa Tuhan ada kuasa yang Tuhan kasih. Jangan kita ragukan. Kita sudah dimerdekakan, kita harus jadi saksi Tuhan. Di sini Galatia 5 ayat 13 ini mengatakan layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Kasih. Kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita saksikan semuanya. Kita layanilah Tuhan selagi kita hidup di dalam dunia ini. Saya kemarin mendapat berkat yang luar biasa ya. Saya bisa ke Singapura. Itu banyak firman yang Tuhan kasih, bukan hanya saya jalan-jalan doang. Kaki saya sampai gempor jalannya. Dan tapi banyak berkat dan sukacita kan ya. Saya lihat banyak orang-orang tua yang udah jompo aja masih bekerja di sana. Sebagai apa? Pelayan, membawa nampan. Jalannya aja sudah gemeter-gemeter, masih bekerja di sana. Luar biasa. Yang luar biasa lagi ya hati saya, pemikiran secara kedagingan itu restoran mau nerima gitu loh karyawan yang sudah tua, ada kali umurnya 70-80 tahun, ubannya udah putih semua, udah jalannya udah goyang-goyang, itu mau nganter makanan tangannya gini-gini, nyampe tempat saya nggak tahu masih ada nggak tuh di mangkok akhirnya. Terus saya bilang, aduh luar biasa ya, saya bilang masih dipakai untuk bekerja ya. Ya, tapi ada positifnya juga sih, daripada dia di rumah juga kan jadi ya cepat sakit ya kalau dikerja. Ya itulah pemikiran orang sana mungkin seperti itu. Ya kalau di sini yang punya toko bisa diomelin. Nggak tahu diri ya, orang tua masih disuruh kerja gitu. Kalau di sono cuek aja orangnya. Jadi orang udah kerja, ya kerja. Bagian ada yang bagian satpam, udah tua, umur 70-80 satpam. Ya kalau ada maling nggak mungkin dia larinya bisa cepet, malingnya udah kabur kemana, satpamnya baru nyampe mana gitu. Tapi itulah ya apa yang saya lihat, semuanya jadi berkat buat saya. Waduh luar biasa gitu pekerjaan tangan Tuhan ya. Ya makanya kita yang masih punya semangat yang luar biasa ya, masih bisa, gak usah kita memikirkan oh saya udah tua, oh saya sudah tidak bisa jalan atau seperti apa. Orang stroke aja ada juga lagi. Jadi apa petugas kereta saya lihat stroke Bu, pakai kursi roda datangnya, masih kerja, tangannya satu sebelah. Patrick lagi nanya ini jalan kemana-kemana, dia cuma satu tangan sonok gitu, yang satu diem begini diem. Saya lihatin itu tangan nggak bergerak. Kalau kita ngobrol kan mungkin hanya dua tangan yang kita pakai ya, dia satu diem gini, satu doang yang tunjuk sono. Saya lihatnya luar biasa, orang stroke aja masih dipakai, pakai kursi roda, udah stroke pakai kursi roda, dahsyat luar biasa saya bilang. Itulah makanya kita yang sehat ini jangan sia-siakan deh. Puji Tuhan aja lah kita bisa sehat, kita bisa datang ke gereja, amin. Ya, kita percaya kemerdekaan yang Tuhan kasih buat kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita pergunakan kehidupan ini ya semaunya kita gitu, nggak bisa. Hidup semaunya kita itu nggak bisa. Hidup maunya Tuhan yang pasti, jangan maunya kita. Jadi kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Demi siapa? Kalau kita sudah berkeluarga ya demi siapa? Demi keluarga, semangat yang luar biasa, demi anak-anak, demi suami, ya demi kita bisa lihat cucu nantinya. Ya saya bersyukur. Dan kuncinya adalah kita buka di Filipi 2 ayat 16 ya. Kunci kita bisa menghadapi kehidupan ini adalah Filipi 2 ayat 16. Kita harus punya pegangan. Nah, kita baca sama-sama ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus,
bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Ya, kita harus mempunyai firman, mempunyai pegangan firman kehidupan, yaitu firman Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita bersyukur firman kehidupan yang Tuhan kirimkan banyak, yang Tuhan sediakan buat kita. Di grup ada dari Pak Darman, firman-firman, renungan, ya dari bapak-bapak yang lain, Pak Joni, atau siapapun yang kirim, kita lihat, kita baca, dan jadikan tuntunan bagi kita semua. Amin. Jangan kita sia-siakan. Kayak saya pernah ada yang ngirim ke grup, ya, terus masih hidupnya susah gitu, kayaknya mengeluh, kok saya hidup begini-gini aja ya. Ada yang seperti itu. Saya nanya, Bapak kan sering ngirimin firman, saya bilang, ke renungan, dibaca nggak? Saya bilang, enggak sih, gitu. Ya ngapain kirimin firman kalau nggak dibaca? Saya bilang, yang ngirim itu yang baca mestinya ya, yang utama kirim, dia udah ngirim ke orang, mestinya dia baca. Jangan ngirim dia nggak baca. Ya makanya hidupnya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kalau kita sudah di dalam Tuhan dan mengerti akan Tuhan, hidup kita pasti akan berubah. Amin. Hidup kita pasti beda sama yang lain, tidak akan sama, karena anak-anak Tuhan tuh beda dari yang lain. Amin. Ya, makanya di sini tadi dikatakan ya, kita sambil berpegang pada firman kehidupan agar kita dapat bermegah pada hari Kristus. Kita akan sama-sama berjalan, kita selalu berjalan di dalam Tuhan. Jangan kita mengalami hal sedikit, khususnya kita ya sebagai hamba-hamba Tuhan, ya jemaat pun, kita juga pengerja pun, kita pandang salib Tuhan dalam setiap pekerjaan Tuhan. Jangan kita kesenggol dikit ngambek, senggol dikit ngambek. Iya. Ya, apalagi kita dicubit, kesenggol kan nggak sakit ya, kalau dicubit kan sakit. Apalagi kita dicubit, digigit ya, kayak Gevo tuh suka ngegigit ya. Ya, kita pandang salib Tuhan, apapun yang kita, begitu juga kita di dalam rumah tangga ya, bukan hanya di dalam gereja aja. Di dalam rumah tangga juga pasti adalah perselisihan. Nggak mungkin kita tinggalkan anak suami kita kalau kita ada perselisihan di dalam rumah tangga, nggak mungkin kan? Itu justru jadi tantangan buat kita. Kita mencari cara yang lain, cara A, cara B, cara C, semua kita coba. Balik lagi apa? Ke Tuhan. Jangan kita cari sampai Z pun nggak akan ketemu kalau kita nggak dekatkan diri kepada Tuhan, nggak serahkan kepada Tuhan. Makanya kita ya sebenarnya keluarga itu adalah gereja kecilnya kita. Gereja kecilnya kita untuk kita kuat di dalam Tuhan. Baru kita pelayanan di dalam gereja bisa kita layani dengan luar biasa, dengan orang-orang yang begitu banyak. Makanya saya juga waktu kita Bapak Gembala punya kerinduan untuk meneruskan gereja ini, saya juga bilang, hati kita harus kita benerin dulu. Jangan kita buka gereja, hati kita nggak bener. Banyak yang akan kita hadapi di dalam gereja itu, karena banyak orang-orang yang akan kita layani dengan hati yang berbeda. Jadi ya kita harus benarkan hati kita, satukan hati kita. Khususnya ya saya pribadi, keluarga lepas keluarga harus disatukan dulu, baru kita bisa buka gereja. Jadi ya di sini juga bahwa kita tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Pasti ada untungnya, gak akan percuma. Jadi apapun pekerjaan kita, tidak ada yang cuma-cuma di dalam Tuhan. Ada perhitungan yang Tuhan akan kasih dan Tuhan akan perlihatkan. Amin. Jadi ya kita kalau sudah mengenal Tuhan, ya kita bersyukur ya semuanya pastinya ya. Hari ini kita sudah mengenal Tuhan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, apalagi yang sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat sini. Ya
sudah melayani sebagai musik, sebagai WL, dan apapun jenis pekerjaan yang Tuhan sudah libatkan di dalam rumah Tuhan, kita bersyukur Tuhan mau memakai kita sebagai hamba Tuhan di dalam rumah Tuhan. Di dalam pekerjaan pun ya kita mengucap syukur, kita bisa bekerja di sini, di sana, di sini, di sana. Dan saya juga mengucap syukur suami saya di usianya sekarang bisa masuk kerja lagi, ada yang mau terima, dan itu berkat yang luar biasa. Ya itulah yang kita tidak bisa pikirkan, Tuhan sediakan. Makanya kita jangan bilang, saya nggak punya apa-apa, kemampuan saya cuma segini. Itu bagi Tuhan tidak yang mustahil. Yang penting kita punya hati, serahkan semuanya ke Tuhan. Apapun pekerjaan yang kita hadapi di muka kita, di depan kita, kerjakan aja. Nanti hasilnya seperti apa itu urusan Tuhan. Berapapun yang kita miliki ya kita bersyukur aja. Jangan kita mempunyai prinsip kita hidup diatur oleh uang, tetapi kita yang harus mengatur uang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita, aduh duitnya cuma segini, kurang nih kayaknya buat kesini. Jadi ya jangan seperti itu. Jadi kita yang harus mengatur, uang ini harus cukup nih buat ini gitu. Jadi ya itu aja ya, kayak saya dapat uang belanja, saya mau beli yang lebih gitu kan. Ya saya manfaatin uang belanja saya kerja, saya jualan apa gitu. Ya saya bisa memenuhi segalanya. Makanya ya itu berbeda-beda ya caranya, tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus punya pemikiran yang pastinya Tuhan kita luar biasa. Jadi kita harus punya pemikiran yang luar biasa. Amin. Jadi ya saya pun pada saat saya menjaga anak-anak di sekolah, ya saya banyaklah ibu-ibu yang mengeluh seperti apa dengan uang belanja yang sama saya, dengan banyak keluhan suami saya begini, suami saya begitu. Dan ya saya cuma bilang, jangan kita nurutin keuangan kita, pola hidup kita yang kita perbaiki. Jadi pola hidup kita harus kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan memaksakan kita hidup seperti ini. Ya teman kan banyak yang kita lihat, ada yang wah-wah, ada yang wih gitu kan. Jadi ya kalau yang kita ikutin yang wah-wah tetapi kita nggak nyampe, ngapain gitu loh. Jadi kita harus sadar diri lah, apa yang kita miliki sesuaikan dengan segala keadaan kita. Dan kalau kita mau lebih, ya kita yang usahakan. Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan Tuhan akan berkati. Amin. Jadi kita harus menyesuaikan keadaan kita. Jangan kita merongrong suami kita, dan suami jadi pikirannya pusing, tambah bebannya gitu loh. Dan ya saya sih orangnya nggak seperti itu. Jadi kalau saya ingin sesuatu ya saya kumpulin gitu. Jadi ya kalaupun saya dagang, saya bukannya mencari keuntungan, tetapi saya bisa, yang penting saya bisa makan gratis gitu aja. Ya saya pernah jualan kue, ya anak-anak saya pada doyan makan kan. saya hanya berpikir yang penting anak gue makan gratis gitu. Gitu aja. Jadi ya saya nggak untung banyak, cuma ya yang penting anak bisa makan gratis, itu aja. Jadi ya pola pikir saya seperti itu, tapi ya kenyataannya ya Tuhan berkati dengan lebih dan lebih lagi. Bukan, jadi apa yang kita miliki ya kita juga memang harus taburkan, tetapi taburan kita itu harus di tempat yang tepat. Yang utama ya kita, ya keluarga. Kalau memang keluarga sudah merasa tercukupi, baru kita keluar. Ya pola pikir saya seperti itu. Jadi saudara, terus orang luar ya. Kalau semampunya kita, kalau kita memberkati juga. Dan jangan kita memaksakan diri untuk memberikan berkat kepada orang tetapi kitanya kurang. Jangan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang kita miliki. Jadi tidak percuma kita di dalam kehidupan ini, memang seperti perlombaan ya. Jadi kalau kita mau menang, ya menang bersama Tuhan pastinya. Amin. Dan kita tidak akan hidup mengalami kesusahan. Kalau kita mengalami mungkin secara pandangan mata, susah gitu, sedih, tetapi Tuhan sediakan semuanya. Amin.
Kalau kita di dalam Tuhan, kesusahan kita akan ada jalan keluarnya. Tidak pernah Tuhan memberikan jalan yang buntu. Tuhan kita berkuasa atas muka bumi ini, jadi dia tahu celah-celahnya, belok kemana dia tahu. Jadi Tuhan akan membukakan semua tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Amin. Dan kuncinya kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang terbaik, tetap di dalam Tuhan, kuncinya kita buka di Amsal 14 ayat 27. Kita buka di Amsal 14 ayat 27. Ya, sudah terbuka. Amsal 14 ayat 27, kita baca sama-sama ya. Ya, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari apa? Jerat maut. Ya, kuncinya takut sama Tuhan. Jangan takut sama saya, jangan takut sama Pagem. Jangan takut dipecat. Di sini tidak ada pemecatan, hanya di sini aja yang ada. Hanya di rumah Tuhan ya, tidak ada pemecatan. Kalau di perusahaan ada. Ya itulah, kuncinya takut akan Tuhan. Jadi kita akan terhindar dari segala apa? Jerat maut. Maut loh, bukan jerat yang lain-lain, jerat maut. Jadi ya kayak Pagem operasi, Tuhan sembuhkan. Amin. Ibu Marbun, Tuhan sembuhkan. Ya, sakitnya luar biasa ya Bu ya, katanya seperti di bejek kayak kita numbuk bikin sambal ya, sampai bejek gitu ya, sakitnya luar biasa katanya. Jadi ya itulah Tuhan kita. Yang penting kita takut akan Tuhan, punya roh takut akan Tuhan. Tuhan akan pulihkan, sembuhkan ya semuanya. Tuhan akan berkati apapun yang kita kerjakan. Mungkin kita kerjanya capek atau gimana ya, pakai tenaga atau pakai otak. Kerja banyak macam ya, ada yang pakai tenaga, ada yang pakai otak ya. Kayak pembukuan kan pakai otak kan, kalau kayak dagang-dagang kayak Bu Olan itu pakai tenaga semua. Ya, itu kita jalan ini. Yang penting kita percaya apapun yang kita kerjakan, kita bersyukur Tuhan masih memberkati kita. Dan itulah karena apa? Kita takut akan Tuhan. Segala apapun yang kita hadapi, panggil nama Tuhan. Saya aja turun dari mobil atau turun dari motor dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan ya, karena kita tidak tahu pada saat kita kemana-mana, naik motor, turun motor, atau naik mobil, turun mobil, kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Makanya kita bersyukur aja dalam nama Yesus, terima kasih. Hidup itu harus banyak berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kita, Tuhan yang memberikan berkat buat kita. Amin. Jangan kita sudah mendapatkan semuanya itu ya udah, hari ini memikirkannya bukan bangun tidur, bukan mikirin terima kasih Tuhan dulu, mikirin hari ini gue mau ke mall, hari ini gue mau jalan-jalan gitu. Jangan seperti itu. Jadi bangun tidur kita berdoa, mengucap syukur, Tuhan baik, kita masih dikasih kesempatan untuk menjadi apa? Terangnya Tuhan. Bukannya kita menjadi gelap, tapi kita jadi terangnya Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kita harus menjadi terangnya Tuhan. Saksikan kehidupan kita. Jangan kita malu untuk menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Saksikan semuanya dengan sukacita pastinya di dalam Tuhan. Jangan dengan kekecewaan. Dan kesaksian yang kita kasih jangan kita buat-buat. Kesaksian yang kita kasih harus benar-benar apa yang kita alami. Jangan saya melihat orang seperti ini, melihat orang seperti ini. Jangan ngomongin kesaksian hidup orang lain. Kesaksian hidup yang kita alami itu adalah kesaksian yang luar biasa. Jangan bilang kita punya kesaksian tidak luar biasa, karena kita mengalami sendiri berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ya kuncinya itu, kita punya roh takut akan Tuhan. Jangan kira kita di sini yang kelihatan aja nih, ada Pak Jos, ada Bu Tanti, ada Pak Suhandi, yang kelihatannya kita takut ada Pak Jos, takut ada Pak Gem. Jangan kita lihat seperti itu ya, tapi kita
biarpun Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan memperhatikan kita, Tuhan dekat dengan kita lewat apa? Nafas kehidupan yang Tuhan kasih. Amin. Dan ya, kita harus menjaga semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nafas kita hilang, ya kita tidak tahu selanjutnya. Dan itu urusan Tuhan semuanya. Makanya kita harus takut akan Tuhan, berkatnya luar biasa. Adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Luar biasa kan berkatnya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan terhindar dari segala apapun yang kita tidak inginkan. Percayakan semua kehidupan kita bersama Tuhan. Dan yang ketiga adalah, cepat banget ya, yang ketiga adalah menuai dengan sorak-sorak. Kita akan menuai dengan sorak-sorai kalau kita punya roh takut akan Tuhan. Bebaskan hidup kita dari segala apapun yang dunia tawarkan. Kita harus, yang ketiga adalah menuai dengan sorak-sorai. Kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Ya. Oke, kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi itulah yang akan kita terima, mahkota kehidupan. Jadi apa yang dunia tawarkan, lebih baik kita menerima tawaran yang daripada Tuhan. Amin. Jangan kita menerima tawaran yang ada di dunia ini, karena Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Jadi kita harus berbahagia, punya Tuhan yang luar biasa. Pengorbanannya di kayu salib itu menunjukkan bahwa Tuhan juga merasakan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Enggak ya mentang-mentang Tuhan ya langsung pada saat penyalipan Tuhan tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak memberikan contoh bahwa hanya menunjukkan oh dia Tuhan punya kekuasaan, langsung cring hilang gitu, kayak film itu ya, Genie oh Genie kali ya, cring hilang gitu kesana, punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi itulah Tuhan kita luar biasa, menunjukkan pengorbanannya di kayu salib dengan apa? Memperlihatkan rasa sakitnya, semua rasa lah yang kita ada, yang pernah ada ya, semua rasa yang pernah ada. Jadi ya Tuhan memberikan semuanya itu, membuat supaya kita mengerti bahwa Dia itu merasakan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Rasa sakit, rasa kecewa, semuanya Tuhan rasakan pada saat Dia mengutus anak yang tunggal sebagai Yesus di dalam dunia ini, sebagai contoh yang luar biasa. Jadi kita jangan bilang oh Tuhan tidak tahu sih rasanya saya seperti apa, sakitnya hati saya di sini seperti apa. Sampai ada lagunya kan, sakitnya tuh di sini. Jadi ya, Tuhan itu merasakan semuanya sakit kita. Dengan apa? Dia memberi contoh sebagai Yesus di dalam dunia ini, bahwa sakitnya kita itu seperti apa Tuhan rasakan. Jangan bilang oh Tuhan tidak tahu apa yang saya rasakan, sesakit apa yang saya rasakan. Jangan bilang seperti Tuhan tahu, karena dia memberi contoh turun ke dunia sebagai Yesus. Itu membuat kita semakin yakin Tuhan itu tahu apa yang kita rasakan. Makanya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan tinggalkan kepercayaan kita tuh kepada dunia. Dan di firman juga dikatakan ya, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Jadi kita harus, kepercayaan kita itu harus full, jangan setengah-setengah dalam Tuhan. Makanya kita secapek apapun ya, kayak Pak Jos pernah bilang, kalau ngojeknya malam-malam
Jadi kalau pagi, aduh saya capek gitu. Tapi semangatnya luar biasa ya pada saat main drum gitu. Pukulannya dahsyat gitu. Ya itulah. Ya itulah kalau kita bekerja dengan Tuhan, kita ingat sama tuh kebaikan Tuhan ya. Pasti pada saat kita melayani Tuhan, ya semangat yang baru Tuhan berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Setiap saat kita memerlukannya, Tuhan akan berkati. Amin. Ya, di firman tadi terakhir Tuhan akan di sini berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita harus semangat. Amin. Kita harus bertahan di dalam Tuhan. Apapun ujian yang Tuhan kasih, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya dan Tuhan akan memberkatinya. Amin. Ya, itu aja firman pada siang hari ini. Kita harus tetap carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada siapa? Kepada kita semua ya, pastinya orang yang percaya. Amin. Kita satu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengar Tuhan, firman-Mu pada hari ini pastinya sangat memberkati kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang luar biasa dan terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, Ibu Tanti dan Pak Suhandi Tuhan, yang akan menjalankan perjalanan jauh Tuhan ke Amerika. Berikan tubuh jasmani dan rohani yang sehat Tuhan, sehingga melalui perjalanannya Pak Suhandi pergi dan pulang dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami percaya banyak berkat yang akan keluarga Pak Suhandi rasakan, dan biarlah terang-Mu menyertai Pak Suhandi dan keluarga. Dan kami percaya melalui terang-Mu banyak jiwa dimenangkan dimanapun pelayanan yang Kau sediakan di dalam keluarga Pak Suhandi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga percaya firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan bagi kami, dan biarlah kami semua dapat menjalankan perintah-perintah yang sudah Kau taburkan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan mempunyai kekuatan yang selalu baru. Dan bisa melewati hari demi hari Tuhan bersama Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu yang terbaik Tuhan, khususnya Engkau selalu curahkan kepada rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel dan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Kau berkati selalu Tuhan. Apapun kerinduannya Kau nyatakan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Jadikan kami terang-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya melalui terang-Mu banyak jiwa terus dimenangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan melalui hamba-Nya. Selanjutnya kita akan melakukan kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan melakukan persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui kotak di depan atau melalui scan QR yang ada. Kita mengangkat satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita bakal ujian dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semua. Bagi saudara yang sudah memberikan, boleh untuk bagi berdiri. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Saya usahakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Ibu Pendeta Mary Mariana. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan, dan keluarga Ibu. Selanjutnya, setiap hari Sabtu ada ibadah doa fajar di jam 5 pagi sampai selesai yang bertepat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah WBI di jam 3 sore sampai selesai, bertepatan di Gereja Betani Jemaat Immanuel lantai 2. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh ibadah youth setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, bertepatan di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi di lantai 3. Kemudian kita akan kembali lagi bersama-sama di gereja ini. Kita akan melakukan ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai, bertepat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Untuk cek kesehatan setiap 3 bulan sekali, di mana nanti akan bertepatan di bulan Agustus ya. Di Agustus minggu kedua, setiap jam 10 malam kita akan berpuasa sampai jam 8 pagi. Kita akan mengeceknya di jam 8 pagi sebelum ibadah dimulai. Kemudian bagi saudara yang rindu melayani, bisa untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary untuk rindu ingin melayani seperti WL, singer, dan multimedia dan lain sebagainya, boleh untuk menghubungi saya. Kemudian untuk ibadah doa semalam suntuk atau Friday Prayer Night, kami mengundang Bapak atau Ibu untuk bisa menghadiri doa semalam suntuk setiap hari Jumat minggu pertama dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Doa semalam suntuk ini dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama dari jam 10 malam sampai jam 12 malam, dan untuk sesi kedua dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Dan untuk minggu depan kami juga mengundang para pelayan Tuhan, terutama khususnya untuk singer dan WL. Kita akan melakukan pelatihan di minggu depan di hari Minggu setelah ibadah selesai. Dan kami juga mengundang untuk mungkin ada anak-anak muda atau Bapak Ibu yang nanti di Sabtu minggu terakhir kita akan mengadakan pendalaman Alkitab. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang apa itu firman Tuhan gitu. Oke, itu aja untuk pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat
kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, menjadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan sekali lagi, seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa, benar Bapa, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan pada Benar, pagi Yesus. hari ini ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang dimana telah melayani Engkau pada pagi hari ini, terkhususnya untuk hamba-Mu yang telah memberikan firman Tuhan kepada kami Bapa. Berkatilah firman yang telah disampaikan Bapa agar menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat menjalaninya dengan baik ya Tuhan, hanya untuk Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapa, berkatilah pelayanan, aktivitas, kesehatan dan keluarganya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja-Mu yang ada, baik dari ibadah doa fajar sampai ibadah raya ini Bapa. Kami serahkan Tuhan, apapun kegiatan yang diadakan melalui gereja-Mu ini Tuhan, dapat memenangkan hati anak-anak-Mu Bapa, dan dapat menjangkau jiwa lebih banyak lagi ya Bapa. Bangku-bangku yang kosong yang ada di sini ya Engkau penuhi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, seluruh kegiatan ini berasal dari Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, terkhususnya untuk Bapak Gembala beserta keluarganya Tuhan. Berkatilah Bapa anak-anak-Mu ini, hamba-Mu ini Tuhan, apapun pergumulan yang sedang dipergumulkan Tuhan, Engkau berkati Bapa. Berkatilah juga kesehatannya Bapa, pekerjaannya dan aktivitasnya ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa, terkhususnya untuk visi misi gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan visi misi gereja-Mu ini dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berkati, Engkaulah yang bekerja ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara-Mu Bapa, bangsa Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu merangkul bangsa-Mu ini Tuhan, agar anak-anak-Mu semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, agar hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan tidak terjadi ya Tuhan. Agar bangsa-Mu ini Tuhan semakin erat Tuhan hubungannya ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk makanan dan minuman yang telah disediakan Tuhan. Berkatilah makanan dan minuman ini supaya sehat bagi tubuh kami, dan berkatilah orang yang telah menyediakan masakan ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu Bapa yang hadir pada hari ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Engkau berkati Bapa, apapun pergumulannya Tuhan, Engkau yang tahu. Engkau berkati Bapa agar mereka bisa menjalankannya ya Bapa bersama dengan Engkau Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau buka hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu Bapa. Hai. Mari saudara kita bagi arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita, baik di dalam pelayanan kita, aktivitas kita, studi kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, damai, sukacita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di damai. Kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.